ngapain sih gitu. Nah, kemudian saya menciptakan Sironium. Sai itu artinya currency, Nium artinya logam mulia. Jadi menyimpan Bitcoin tapi meletakkan jaminan emas sebanyak 500 kilo di deposit. Ini akan di-pledge menjadi Sironium. Begitu di launching, ini tahun 2017, meledak di mana-mana gitu ya. 3 bulan kemudian BI semprit. Prit. Wah, saya bilang ada apa dipanggil BI? Pelanggaran. Subversi. Karena mata uang di Indonesia itu rupiah. Di luar itu subversi. Benar nggak? Waduh, saya bilang, kenapa Bitcoin boleh? Oh, Bitcoin bukan punya kita, benar nggak? Jadi Anda sebagai pengusaha, apa yang Anda lakukan? Ini kalau oh gitu ya, udah. Saya bikin perusahaan di Malta, namanya PT Sironium Global International. Saya akuisisi 100% perusahaan yang di Indonesia, saya tarik keluar jadi perusahaannya jadi global, benar nggak? Tetap beredar. BI panggil lagi, Mas, kalau kamu buat perusahaan di luar negeri, pajaknya kan, benar nggak? Di Indonesia gue bilang lu dilanggar, gue keluar pajak, harusnya gimana sih, benar nggak? Nah itulah yang terjadi, regulator tidak siap dengan perubahan, gitu. Sekarang kripto, Anda masih apa tuh kripto? Cucu derivatnya, anaknya kripto yang nanya NFT, bener nggak? Udah muncul. Anda bilang ini benda apa lagi, bener nggak? Too fast, Anda bisnis itu tumbuh bener cepat. Nah, balik lagi kita ke masalah HRD. Sehingga behavior manusia itu berbeda. Anda bisa lihat mereka yang umur 25 tahun ke bawah, itu mereka orang yang tidak pandai sosial, apa ya namanya ya, kan mereka biasa tambis kan, tahu tambis, generasi jempol, apa-apa jempol, itu mereka tidak pandai dengan human, mendengar, kemudian begitu kita kasih tugas nggak, dia melenting pindah. Anda pernah ngerasakan yang punya pegawai usia 25 tahun ke bawah, benar? Gitu kan? Nah, behavior ini Anda harus pelajari sehingga Anda sebagai HRD nanti masuknya, toolnya menjadi faham. Nomor 1, kita tahu bahwa 80% pegawai kita pasti umurnya milenial, antara 25 sampai 43, setuju ya? 80%. Sisanya adalah generasi MPP, masa mati pelan-pelan itu. Terus sisanya muda-muda tadi, yang uji kelamin, usia jigo kelakuan minus. Punten. Ini ngebawa soal minus kelakuannya. Nah, behaviornya berbeda. Nah, kita lihat yang milenial dulu ya. Milenial, ini fakta, milenial. Ada hal yang di-break sama milenial. Nomor 1, milenial itu tidak suka pakai sedan. Saat ini Anda jalan ke jalan raya, 20 mobil hanya 1 yang sedan. Pasti angkatan kolonial. Jadi ngeri. Terus milenial itu nggak main golf. Viewer golf itu dari tahun 2011 yang waktu itu penontonnya tertinggi, saat ini hari ini hanya 25%. Drop gitu. Mereka game mainnya. Behavior itu berubah. Terus milenial itu membunuh sabun batangan. Karena mereka mandinya sabun cairan. Jadi bisa dibayangkan behavior berubah itu, dan nanti hari kan merubah banyak hal. Milenial, berita buruknya, anti jam kantor. Benar nggak? Milenial kill offices di seluruhnya, ini bukan di Indonesia doang. Office di seluruh dunia tinggal separuh, itu belum gara-gara COVID loh. Millennial kill meeting room, bener nggak? Ini Anda boleh lihat, kalau diajak millennial meeting, mereka nggak suka sama sekali sebenarnya. Apalagi meetingnya pakai PowerPoint. Mulai ngeh nih. Mereka anti yang pendahuluan, kata pengantar, masalah, bener nggak? Gila, udah kayak skripsi pak. Benar nggak? Milenial one page presentasinya. Nah, bisa dibayangkan sementara pemimpin Anda semuanya kolonial semua, di atas 40 umurnya, benar nggak? Suka banget meeting gitu loh.
Kalau perlu meetingnya di Bandung gitu kan, dari Jakarta. Ya itu. Nah, itu Anda tahu. Nah, zilenial lain lagi. Dia kill tanggalan merah. Ngerti nggak? Zilenial itu nggak ada waktu jam kerja, mereka bisa kerja setiap hari, atau minta libur 5 hari, bener nggak? Nggak ada tanggal, jadi rusak semua tanggalan anak-anak zilenial. Nah, kenapa saya begitu? Karena organisasi saya 50% adalah 25 tahun ke bawah. Behaviornya bubar asli. Bener-bener HRD bener-bener harus adjust gitu. Nah, sewaktu meeting Zoom sama mereka, Zoomnya bukan rapi begini. Tahu nggak Zoom sama mereka? Anda pernah punya tim di Bandung 5 tahun. Kalau rule Zoomnya nyala, mereka nanti makan bubur lah. Mereka ini pokoknya nyala aja itunya. Mereka ambil jalan-jalan. Bisa Anda bayangin? Dan itu mereka bisa terus lo lanjut ya. Gua ada telepon mereka keluar gini lagi. Ngerti nggak betapa behaviornya kan? Kalau kita masih santun berdiri, kalau pakai jas walaupun bawahnya kolor, bener nggak? Mereka enggak. Saya bilang kalau lagi Zoom mereka, gila ya, anak zilenial ini berbeda. Nah, saya menceritakan ini supaya Anda memahami bahwa behavior itu nggak bisa kita paksa dia mengikuti generasi X kelolotan itu, gitu ya. Nah, setiap masa kan punya, setiap zaman punya gaya. Jadi virtual kekuatan digitalnya Anda harus manfaatin maksimum adalah satu dengan psychological kejiwaannya dia, gitu ya. Itu note yang saya mau Anda punya ini, bahwa anak zilenial 25 tahun ke bawah, 25 sampai 40 ke atas itu berbeda, gitu. Jadi di organisasi saya kami anti presentasi pakai PowerPoint lebih dari 1 pages. Jadi cuma 1 pages presentation, gitu. Anda harus diajarin benar-benar poin-poinnya aja, one pages presentation gitu. Dan meeting yang paling lama melalui Zoom ini sekali kan paling banyak kan sekarang work from everywhere, bukan work from home lagi. Gitu, work from everywhere gitu. Nah, dengan work from everywhere ini kita harus ada code of conduct bahwa meeting tidak boleh lebih dari 30 menit. Dan meetingnya harus ada konklusi saat itu juga. Dan kekuatan meeting bukan diskusi. Kalau diskusi jumpa darat, meeting hanya sharing informasi. Jujur, kalau Anda saat ini, Anda boleh cek di dunia Zoom pada saat Anda meeting, Anda ada masalah dengan pemahaman mereka, benar nggak? Ya kan? Nah, saya mau izin, siapa kantornya yang masih banyak work from home? Berarti udah mulai masuk, benar nggak? Udah mulai masuk. Nah, sebentar lagi Omikron akan sampai pada puncaknya. Sekedar informasi saja nih, ngelompat sebentar. Sebuah perjalanan kehidupan saya cukup panjang selama 18 tahun. Saya adalah berada di dunia shadow. Setiap hari Rabu saya adalah pegawai negeri dulu sampai 2018. Sedikit dari orang di Indonesia yang bekerja sebagai intelijen di bidang ekonomi. Jadi di komunitas itu saya masih, di seluruh dunia saya masih. Nah, yang saya mau ceritakan adalah Omikron. Jadi Omikron itu tidak deadly. Jadi hanya 0,6%. Jadi rendah sekali, dari 1000 orang hanya 6 yang, jadi tidak deadly. Hampir sama flu, bahkan 0,9, lebih rendah lagi. Tapi dia cepat spread, gitu, penyebarannya cepat. Nah, ini sebenarnya adalah masa terakhir siklus dari COVID. Jadi selesai ini terpapar kencang, Anda cuman ya OTG semua, antibodinya naik, habis ini selesai. Nah, ini yang kita sebut upper swing economy. Sebentar lagi di Indonesia ini upper swing itu kira-kira kapan? Kira-kira Oktober 2022. Dan secara peta, dan pada saat Oktober 2022 ada puncak yang namanya G20 di Nusa Dua. Ada 20 kepala negara akan datang. Setelah itu ekonomi take off lagi. Jadi saya sarankan Anda kalau punya organisasi bisnis, sekarang gaspol. Karena ini kalau golf itu yang lagi rendah-rendahnya tuh, tak
ini swingnya tertinggi. Jadi saat ini ngegas, gitu. Jadi mau rekrut karyawan, mau nambah ini segala macam, kejar target segala macam, oke.